Hai, kembali lagi dengan aku di channel ini, Iwones. Untuk kesempatan kali ini, aku mau ngebahas tentang reksadana kembali. Seperti janjiku di video-video sebelumnya yang aku akan bahas pengalaman aku di aplikasi Bibit setelah 1 bulan, untung atau rugi. Sebelum masuk ke situ, aku mau menerangkan dulu tentang apa sih itu reksadana dan juga saham. Soalnya jujur aja aku baru kurang lebih sedikit lebih mengerti daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya aku langsung main gitu aja, karena percayalah kalau kita tidak terjun langsung, even kayak orang lain menjelaskan reksadana itu apa, saham itu apa, kalau kita tidak menjalani beneran tidak mengerti loh sebenarnya, cuman kayak dipaksa mengerti aja. Nah, setelah aku mencoba sendiri dan akhirnya kayak dari polanya itu sendiri aku menjadi sedikit mengerti. Nah, reksadana yang aku pahami saat ini adalah merupakan kumpulan dana yang dikelola oleh uh, sebuah perusahaan guna untuk melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi atau keuangan lainnya, tetapi bukan dikelola oleh kita pribadi langsung kita mempercayakan kepada orang lain gitu. Jadi konsepnya itu mempercayakan kepada orang lain untuk mengelola keuangan kita atau keuanganmu gitu loh. Konsep dari reksadana itu seperti itu. Dan reksadana ialah konsep investasi untuk jangka panjang. Termin untuk bisa melihat kayak keuntungannya bisa dilihat rugi atau untungnya, menurut aku itu bisa dilihat setelah 5 atau 10 tahun yang akan datang. Soalnya kalau jikalau apa namanya kayak 5 bulan, 2 bulan itu kita belum bisa melihat apa-apa. Mungkin ada sedikit aja, itu seperti kayak apalah bonus maybe seperti itu. Nah, perbedaan dengan saham itu sendiri adalah kalau konsep saham di saat kita membeli atau memulai investasi uang di dalamnya, uh, kamu seolah-olah udah menjadi pemilik saham tersebut meskipun cuman 0,0000% gitu loh, tapi seolah-olah bahwa kamu itu udah menjadi pemiliknya di dalamnya, sehingga kita atau kamu yang menaruh saham tersebut harus meluangin waktu, pemikiran, atau kontrol kepada uang yang udah kita simpan di dalamnya. Contoh, di saat kita udah naruh uh, atau beli satu lot, katakan satu lot saham BCA deh yang seharga 35.000, dan satu lot itu kan kita harus membeli 100 lembar ya, 3.500.000 lah kurang lebih. So di saat itu, di saat di approve gitu sih, saat kita udah bid dan apa namanya um, agree gitu, maka kita harus langsung bisa melihat minus dalam hitungan detik, sama itu perubahan minus naik turun itu kelihatan gitu. Cuman sometimes bahayanya saham adalah ya kalau orangnya yang tidak bisa kontrol gitu, even kayak kita sadari bahwa oh oke, aku mau tanam apa namanya saham di BCA untuk waktu yang long term, karena kita beneran bisa langsung melihat naik turunnya, sometimes emosi kita itu kayak aduh kok aku rugi gitu loh. So aku mau jual aja deh, aku mau, and then kayak suddenly turunnya bisa 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 cepat-cepat gitu, kayak tadi harganya 3.500 gitu kan. Terus suddenly di menit yang berapa langsung 3.400, ya Tuhan murah, aku mau beli gitu. Dan di saat kita bid lagi bisa aja udah langsung harganya udah di atas rata-rata lagi, dan itu saham itu bisa seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa kontrol, uh, sepertinya kita kurang cocok untuk main di saham. Hanya kalau orang yang ngerti pola dan sabar, ya saham itu sangat menjanjikan sekali karena keuntungannya bisa 100% and more gitu menurut aku. Untuk konsep reksadana itu lebih ke orang yang, kalau orang di Indonesia, kalau aku lihat dari survei aku di internet ya, itu pemula, terus yang cari aman biasanya di reksadana, pasar uang, obligasi seperti itu. Even banyak juga yang di reksadana saham, hanya kalau udah taruhnya di reksadana itu lebih aman.
Ya, tapi kembali kepada keuntungannya, kita tidak bisa berharap keuntungan seperti kita menaruh di saham kita pegang sendiri gitu. Untuk di sini aku udah 1 bulanan deh kayak gitu, 1 bulanan di aplikasi Bibit. Jadi di saat kita bisa pilih mau sendiri, mau kayak sesuai robo, karena kelebihannya dari marketplace investasi Bibit itu sendiri, dia menjual dari aplikasi robot yang ada di dalam Bibit itu sendiri. Jadi dia akan memberikan pertanyaan kepadamu bahwa kamu itu cocoknya yang mana, kayak 10% di pasar uang kah, 60% di saham kah, atau apalah. Nanti kalau kalian masuk ke aplikasi bisa lihat gitu. Dan di sana maka mereka akan kayak, oh kamu cocoknya di sini nih, kalau kamu pasangnya kalau mungkin kamu mau investasinya cocoknya di sahamnya 10% atau apalah seperti itu, dan kamu minimal 100 ribu, dan dari aplikasi itu sendiri yang akan membagikan uang tersebut gitu. Dan setelah itu 2-3 hari setelah kamu, kalau uangnya langsung masuk sih, langsung masuk di di saldo Bibit Anda. Cuman untuk cara kerjanya, cara kerja itu ya sesuai kayak 1 hari penerimaan, nanti ada info lagi, baru 1 hari setelahnya lagi baru berjalan keuanganmu udah diinvestasikan di mana gitu. Jadi kerjanya itu kurang lebih 3 harian menurutku. Setelah itu baru kita bisa melihat keuntunganmu hari ini berapa. Dan dari apa yang aku simpan dari nominal, just ini kan cuman untuk comparing ya, untuk comparing aja, sehingga kenapa aku share di sini. Dari yang 1 juta aku aja, kurang lebih aku cuma baru untung 20 ribu. Tapi aku tidak pernah rugi, sejauh ini tidak pernah rugi menyimpan di Bibit. Hanya keuntungannya itu ya seperti itu, kayak pelan tapi pasti aja gitu. Jadi jangan berharap gimana-gimana kalau di reksadana seperti itu. Next ke ajaib ya. Untuk ajaib itu sendiri, agak prosesnya untuk pendaftaran itu sendiri agak lama ya. Dia kurang lebih approve untuk punya aplikasinya 3 hari kerja kalau nggak salah. Nah, lumayan, dan aku merasa kayak agak sedikit cocok untuk saham di ajaib, kayak RDN-nya itu sendiri. Aku kan dari dulu kan cuman Bank Permata, sekarang udah ada dari Bank BCA yang memang biasa. Kalau aku keuangan semua dikelola di Bank BCA kan, jadi kayak pengiriman transfer dan lain-lain dari sesama BCA kan lebih enak gitu. Jadi tidak ada biaya untuk biaya transfer itu sendiri. Terus kita kalau di saham kita kan bisa simpan uang berapa aja gitu, even cuma 5 ribu, 10 ribu langsung taruh, dan kita bisa membeli saham apa aja. Let's say ada yang namanya saham Bumi Putra yang satu lembarnya itu 770, dan satu lotnya ya 77 ribu. Jadi menurut aku itu tidak mematok kamu untuk harus 100 ribu punya uang baru bisa masukin transfer. Sometimes just let be honest lagi, kalau keuanganku itu kayak ya sisa uang jajanku, sisa uang ini ku ada kayak 70 yang tidak pas 100 ribu, aku simpan dulu di situ gitu. Nanti in moment aja gitu ya, let's say udah sesuai apa yang aku pengen membeli lot apa, aku baru belikan. Atau kalau memang udah menggebu-gebu banget, ada yang lot murah yang merasanya ya udah just invest gitu, kayak 50 ribu pun boleh loh, udah bisa beli saham loh gitu. Kamu udah menjadi seorang investor di situ gitu. So it's a great idea and a great opportunity aja gitu untuk everyone Indonesia yang pemula, terus anak muda, apalagi di situasi kayak gini. Usaha apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Usaha aja kan tutup lagi, daripada kita uangnya habis gitu aja, ya mending coba langsung untuk investasi. Ya kembali lagi kepada konsepku, kalau memang merasa bahwa investasi itu merugikan untukmu, anggap aja menyimpan uang aja, jangan berpikir untung rugi dulu gitu, daripada kamu keep di bank kamu, yang aku sangat yakin nanti kamu kayak akan membeli, aku masih punya uang nih, jadi searching online shop gitu,
terus beli dan habis. Beda kalau let's say kamu simpan di entah di reksadana, di pasar pasar uang, atau apapun itu, atau saham sekalipun, ya uangmu itu ada di situ gitu loh, dan anytime kalau udah lumayan kalian bisa ambil. So maybe nanti aku akan nge-review secara details untuk pengalamanku menggunakan aplikasi Ajaib. Untuk kesempatan kali ini cukupkan sekian aja. Terima kasih. Bye bye.